Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf, kami di modul guru pembelajaran, guru penggerak ada disuruh untuk mewawancarai kepala sekolah. Ini berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah berhadapan dengan keputusan yang bersifat dilematis begitu. Jadi selama ibu jadi kepala sekolah tentu banyak beberapa permasalahan atau kasus-kasus yang bersifat dilematis, di mana satu sisi ini benar dan ini benar begitu. Tentu ada itu ya. Apa kira-kira itu, Bu? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar adanya Pak Zon. Ketika kita dihadapkan dengan permasalahan yang sangat dilematis, seperti contohnya ketika saya pernah mengalami betul ini, ketika saya harus mengikuti rakor. Itu kebetulan suami saya memang dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit. Namun karena kebetulan rakornya itu di Batam dan suami saya juga dirawat di rumah sakit yang ada di Batam, jadi saya tetap alhamdulillah bisa ngikutin rakor. Namun selama saya mengikuti rakor, suami saya titipkan kepada ipar-ipar saya. Jadi alhamdulillah kedua-duanya bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Baik Bu. Oke, jadi itu namanya dilema etika. Artinya ada suatu dua perkara yang betul kedua-duanya, di mana kita bagaimana kita dengan suami melayaninya, membantunya, menolongnya pada saat dia sedang sakit begitu ya. Tapi di satu sisi juga ibu ada rakor juga. Namun ibu bisa melaksanakannya dengan baik, luar biasa. Tapi kan ada juga kasus-kasus yang bujukan moral begitu. Bujukan moral dalam artian ada yang seperti kepala sekolah misalnya ada bujukan-bujukan dan kita masuk karena di situ. Tapi kalau ibu di sini dilema etika. Terus bagaimana ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang ada yang kedua kasus tadi itu cara ibu menentukan ibu harus memilih yang mana begitu. Kalau memang kasus itu terjadi, kan tidak itu saja kasusnya, mungkin ada terjadi yang lain. Cara mengidentifikasinya dan cara ibu memilihnya, saya harus begini yang didahulukan walaupun ini juga akan dilakukan. Bagaimana ibu pola menjalankan keputusannya itu? Baik, ini mungkin yang berhubungan dengan kasus yang mana di waktu yang bersamaan saya harus memprioritaskan yang mana, mungkin begitu. Iya, betul. Baik, kalau contoh yang tadi, selagi itu jam dinas dan masalah yang bertepatan dengan waktu yang sama, itu bisa saya pending dengan memberikan atau menghadirkan orang-orang di sekitar saya untuk membantu saya. Tentu saya mengutamakan kedinasan yang memang itu berlaku di jam dinas. Namun setelah di luar jam dinas, tentu saya akan melakukan yang tadi saya pending itu. Seperti itu. Jadi itu yang selalu saya lakukan, sehingga saya insya Allah saya tetap memprioritaskan kedinasan apabila itu memang jam dinas. Iya. Jadi ibu begitu batas antara bagaimana kita melakukan sesuatu itu di dalam kerja itu adalah masalah jam kedinasan atau jam ketidakdinasan. Begitu ya Bu ya. Pak. Baik, itu luar biasa. Kemudian mungkin selama ini ibu ada enggak langkah-langkah prosedur yang harus dilakukan, misalnya prosedur kalau untuk mengambil keputusan yang bersifat dilematis itu, apakah ibu ada prosedur khusus, ada SOP-nya Pak? Baik, untuk SOP, karena saya yakin setiap pimpinan sekolah atau kepala sekolah kita insya Allah memiliki SOP, ya Pak ya. Nah, untuk
memilih seperti yang tadi Bapak katakan, kalaulah memang ya ini yang baru-baru saja Pak. Betul. Yang baru saja berjalan itu baru beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya juga harus memilih nih. Di saat yang bersamaan saya dinas, saya dalam kondisi sakit dan Bapak lihat sendiri. Betul. Saya tidak bisa berjalan sendiri. Betul. Tanpa bantuan alat atau tanpa bantuan orang lain. Maka ketika ada kegiatan yang diharapkan atau diharuskan kepala sekolah yang menghadiri, maka saya akan memberikan pelimpahan tugas kepada wakil-wakil saya. Betul. Tergantung bidang apa. Ketika itu bidang yang berhubungan dengan akademik, maka saya akan mengutus wakil akademik. Ketika itu berhubungan dengan siswa, maka saya akan mengutus wakil bidang kesiswaan dan seterusnya. Benar. Termasuk ketika ada masalah tentang pembiayaan, tentu saya akan mengutus salah satu wakil saya dan yang pastinya bendahara-bendahara beserta timnya yang harus berangkat. Seperti itu Pak. Ya. Luar biasa ya, artinya apapun kondisi kita, bagaimana kondisi ibu dalam menjalankan kepemimpinan di sekolah, dan apabila berhadapan dengan beberapa pilihan-pilihan tadi, karena ibu mempunyai dalam satu tim, tentu ibu bisa memberikan kepada yang lain. Itu luar biasa di dalam kepemimpinan. Terus mungkin selama ini di dalam pengambilan keputusan yang dilematis itu, mungkin tantangan yang terberat ibu rasakan seperti apa kira-kira? Untuk keputusan karena dengan masalah-masalah yang berbeda, kalau hal-hal itu berhubungan dengan kedinasan atau tugas sebagai seorang kepala sekolah yang berhadapan dengan pekerjaan, insya Allah kita bisa terselesaikan dengan baik. Karena tim kita insya Allah solid ya Pak Izan untuk SMK 2 Tanjung Pinang. Karena kegiatan dimanapun insya Allah bisa kita berikan pelimpahan kepada wakil-wakil, dan saya tetap menghandle yang ada di sekolah. Namun mungkin permasalahan yang selalu saya hadapi ini mungkin yang berhubungan dengan misalnya begini Pak Zon, berapa banyak anggota peserta didik kita yang berasal dari keluarga yang mungkin merasa tidak mampu, Jadi ada orang tua yang datang langsung ke sekolah, itu saya sangat senang, lebih bagus itu, karena orang tua tersebut langsung menghadap ke kepala sekolah, meminta bantuan keringanan, atau bahkan ada yang meminta bantuan gratis untuk anaknya sekolah, seperti itu. Nah, kalau orang tua yang langsung datang ke sekolah, bagi saya insya Allah setelah diadakan survei ke lapangan, yaitu ke rumah dan segalanya, itu melalui wali kelas dan melalui BK, dan memang kondisinya memang butuh kita berikan bantuan, maka pihak sekolah akan memberikan. Ini sudah kita lakukan kepada beberapa siswa. Namun yang dilema bagi saya, kadangkala maaf ini harus saya sampaikan Pak Zon, tidak bisa kita tutupi. Saya beberapa kali dapat WA atau mungkin telepon dari pihak yang sebenarnya saya tidak tahu, belum ketemu orangnya, atas nama anggota Dewan A, anggota Dewan B, anggota Dewan C, lalu dia WA atau mungkin mengutus orang tua yang tiba-tiba, permisi Bu, saya diutus oleh Bapak anggota Dewan A untuk ketemu ibu, anak saya minta dibebaskan. Nah, sementara Pak Zon, saya harus melengkapi administrasi. Artinya begini, siapapun boleh kok minta bantuan kalau memang tidak memenuhi atau mungkin kurang mampu, itu siapapun boleh. Dan kita dari pihak sekolah insya Allah kita akan memberikan bantuan seperti yang diharapkan oleh anggota masyarakat yang memang betul-betul butuh bantuan. Karena kita juga ada banyak menggratiskan. Tetapi ketika ada anggota dewan, LSM atau wartawan yang maaf kata datangnya kurang sopan barangkali seperti itu,
itu mengatasnamakan A B C D tadi, saya kira kok kurang pas ya. Betul. Saya mau memberikan, niat hati saya mau memberikan, tapi kenapa ya kurang sopan atau mungkin kurang, ya istilahnya istilahnya maaf, bahasa masyarakat petentang-petenteng seperti itu. Jadi kan tetap kita berikan Pak Zon, namun kan itu kurang etis ya Pak Zon ya. Alangkah baiknya datanglah baik-baik, penuhilah syaratnya. Toh syaratnya juga hanya sekedar SKTM ya kan, surat keterangan tidak mampu, itu yang saya minta. Paling tidak nanti ada surat itu, lalu kami berikan, beliau tanda tangan surat yang sudah kita sediakan. Itu saja. Ya, jadi luar biasa ini, artinya Ibu mengalami begitu banyak tantangan, dan tantangan itu biasanya dari orang-orang yang dianggap di masyarakat adalah orang-orang yang dipopulerkan begitu ya, seperti orang dewan atau LSM begitu ya. Itu luar biasa, sebagai seorang pemimpin tentu kita jeli harus melihatnya Bu ya. Dan kalau kasus anak tadi yang tidak sanggup membayar SPP lalu didatangi Ibu oleh orang-orang yang taruhlah anggota dewan mengaku segala macam itu, apakah Ibu menyelesaikan masalah itu mempunyai kala waktu, artinya pada saat di tempat Ibu itu langsung menyelesaikan, atau Ibu memanggil tim Ibu untuk menyelesaikan dan Ibu menjanjikan kepada orang tersebut nanti akan saya berikan jawabannya, bagaimana Bu? Baik Pak, selalunya saya memanggil tim saya, dari mulai wakil bidang kesiswaan, kemudian wali kelas, lalu ketua jurusan, ketua program kalian, kemudian bendahara P2SPP. Inilah orang-orang yang selalu berkaitan langsung. Kenapa ada bendahara SPP? Saya akan tahu berapa sih biaya yang tertunda atau yang belum terbayarkan oleh orang tua tersebut. Nah, wali kelas tentu tahu. Saya ingin tanya, seperti apa siswa ini di kelasnya? Apakah anak ini betul-betul motivasi belajarnya tinggi, semangat belajarnya ada, rajin ke sekolah? Kemudian juga BP, kenapa saya libatkan BP? BP adalah sama wali kelas nanti akhirnya survei ke lokasi, ke rumah tempat tinggal anak tersebut, apakah memang itu layak untuk kita berikan bantuan atau mungkin tidak layak. Karena maaf Pak Zon, saya harus sampaikan, ada kadangkala ini udah saya temukan langsung berhadapan dengan saya, orang tua yang begitu necis penampilannya, maaf ya, penampilannya necis, dengan menggunakan HP yang maaf HP kita kalah. Kemudian orang tuanya juga glowing, pakaian yang digunakan menurut saya adalah pakaian yang kelas menengah ke atas, dan performanya masih sangat menjanjikan untuk bisa menghasilkan biaya untuk biaya anaknya sekolah, tetapi beliau kadang mengatakan bahwa saya tidak mampu Bu, saya tidak bisa, saya tidak bla 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 bla. Saya katakan, kalau memang ibu merasa betul-betul tidak mampu, akan kami bantu. Tetapi mohon maaf, saya harus mengadakan survei dulu lewat guru BK, lewat wali kelas. Nanti kalau memang sudah membuktikan memang wajib kita bantu, maka kita akan panggil kembali, lalu kita berikan persyaratan yang harus mereka tanda tangani. Contohnya surat pernyataan dari sekolah menyatakan bahwa anak ibu kami bantu, kami bebaskan SPP selama sekian bla 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 bla, seperti itu. Jadi sudah melalui tahap-tahap sehingga anak tersebut memang akhirnya kita bantu. Seperti itu Pak Zul. Jadi ini luar biasa, artinya Ibu dengan tim kolaborasi Ibu itu, apapun yang Ibu sampaikan itu tidak serta-merta dari hasil pikiran Ibu sendiri, tapi Ibu panggil beberapa yang luar biasa. Betul. Dan sebenarnya ada pertanyaan selanjutnya, tapi sudah terjawab dengan yang tadi itu, artinya faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan. Dan saya tadi dapat sarikan bahwasanya dengan adanya kolaborasi dari kawan-kawan tadi, Ibu, staff Ibu, berarti itu merupakan faktor-faktor bagi Ibu untuk
yang memudahkan Ibu mengambil keputusan. Itu aja Benar, begitu ya Bu ya? benar Pak. Oke, dan Iya. yang terakhir Ibu, dengan adanya beberapa kasus itu, apa pelajaran yang Ibu petik selama Ibu menjadi kepala sekolah kalau ada dilema-dilema seperti itu? Baik, terima kasih Pak Zul. Pelajarannya tentunya ini membuat kita semuanya, keluarga besar SMK Negeri 2 Tanjung Pinang khususnya, kami tim manajemen untuk membuat RKAS ke depannya, tentunya kita juga mengacu ke hal tersebut. Contoh begini Pak Zul, awal saya datang, saya hitung seluruh siswa kali jumlah SPP yang harus dibayar kali sekian bulan. Dana inilah yang akan kita gunakan untuk kepentingan selama kegiatan selama 1 tahun. Benar. Namun setelah saya 1 tahun berjalan di sini, setelah kita mengalami hal-hal atau masalah-masalah seperti ini, setelah kita rekap ulang, ternyata putra-putri atau siswa-siswi kita yang membayar SPP itu hanya berkisar 50-60%. Iya. Artinya RKAS yang kita buat tentu kita harus meminimaliskan lagi sehingga kita bisa menyampaikan kepada pihak terkait, contohnya kepada pihak dinas, bahwa dengan dana BOS bantuan pemerintah yang 1 tahun 1 anaknya 2.010.000 itu tidak mencukupi karena sekolah kita adalah sekolah praktek. Ada contoh, salah satu contoh yang mungkin perlu Pak Zon pahami bersama, busana, contoh jurusan atau kompetensi keahlian busana. 1 anak busana ketika praktek membuat busana wanita, 1 anak itu membutuhkan dana ini paling sedikit 300 sampai 400 dengan bahan yang sangat standar. Itu baru 1 indikator Pak, atau 1 kompetensi. Sementara di jurusan busana itu sendiri itu beberapa kompetensi Pak dalam 1 tahun. Kemudian contoh soal lagi ketika UKK. UKK kita berikan 1 anak untuk UKK di busana itu 500.000. Itu masih jauh dari yang seharusnya, sehingga kami mau nggak mau yang seharusnya membuat busana wanita itu menggunakan bahan A yang standar, ya kami mencari AK yang di bawah standar dan sebagainya. Kemudian kita juga kemarin ketika pertemuan dengan kepala dinas dan kepala-kepala SMA, SMK, SLB ke Provinsi Kepulauan Riau, kita juga sudah menyampaikan Pak bahwa kalau boleh ya tolong dana BOS, bantuan BOS atau dana bantuan apapun dari pemerintah ya tolong ditingkatkan. Mungkin dana BOS sekian, mungkin dari provinsi ada dana-dana yang bentuknya sifatnya lain, atau mungkin kalau memang sangat sulit ekonomi masyarakat, barangkali dibebaskan pun SPP, itu juga akan lebih baik lagi, sehingga masyarakat lebih enak, lebih nyaman. Kita pun komunikasi silaturahmi kepada orang tua siswa, kita juga akan lebih aman, seperti itu Pak Zul. Dan harapan saya kepada teman-teman LSM atau wartawan atau mungkin anggota dewan atau siapapun, kalau memang dilaporin oleh masyarakat yang barangkali menyampaikannya tidak atau kurang tepat, saya kira lebih baik langsung ke sekolah. Karena saya yakin semua kepala sekolah, termasuk saya pribadi, saya lebih senang didatangi langsung ke saya daripada melalui orang-orang yang di luar sana. Karena yang tahu persis akhirnya juga pihak kita yang di lapangan seperti apa gitu. Jadi mohon kiranya untuk kerjasama kepada semua pihak. Ketika mendapatkan laporan masyarakat yang kira-kira menurut saya tidak tepat, alangkah baiknya cross check terlebih dahulu ke sekolah. Saya yakin kita teman-teman di sekolah juga bisa memberikan informasi yang lebih baik, informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, supaya tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi salah paham, sehingga kita bisa berjalan sama-sama demi mewujudkan masa depan bangsa kita, terkhusus di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Luar mungkin biasa, itu Pak. Ya, luar biasa pembelajaran yang Ibu peroleh
selama jadi kepala sekolah, apalagi dengan berjalannya kepala sekolah, ada pembelajaran, ada pengalaman, ada beberapa kasus, kemudian dari hal-hal seperti itu Ibu buatkan sebuah kompilasi dan Ibu jadikan sebuah langkah di dalam mengambil kebijakan-kebijakan berikutnya, tentu begitu Ibu ya. Iya. Ini luar biasa sekali dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu pada hari ini bisa berjumpa, bertatap muka dan menanyakan secara langsung bagaimana proses pengambilan kebijakan kepala sekolah yang berbasis kebijakan dan ke nilai-nilai universal. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Zon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zon Trisman, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Tanjung Pinang. Apa kabar Pak Af? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Mohon maaf Pak Af, ini agak mengganggu waktunya sedikit. Iya, Pak Af bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu supaya Baik Pak Zon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Agus Afrizal dan alhamdulillah saat ini saya berdinas sebagai Kepala SMP Negeri 5 Tanjung Pinang. Begitu Pak Zon. Baik, terima kasih Pak Af. Luar biasa Pak Af, tentunya Bapak sudah berkecimpung lama juga di kepala sekolah. Sebelumnya saya tahu di SMP 6, sekarang di SMP 5. Tentunya selama kepemimpinan Bapak tentu begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan. Kadang-kadang kebijakan itu ada yang kebijakan itu yang kadang-kadang untuk memutuskannya kita harus memilih di antara dua begitu ya. Tentu ada hal-hal seperti itu ya Pak. Bisa diceritakan? Benar. Apa Pak? Benar Pak Zon. Tatkala ada sesuatu hal yang sepertinya sama-sama butuh keduanya. Nah di situ kita selaku pemimpin harus bisa mencermati skala prioritas mana yang lebih penting dari yang penting tersebut. Nah jadi setelah disampaikan kepada kita, lalu kita analisis permasalahannya dan diidentifikasi, maka kita jatuhkanlah pilihan kita kepada yang sangat prioritas Pak Zon. Betul Pak Af. Kadang-kadang kepala sekolah itu apabila berhadapan dengan yang namanya bujukan moral itu adalah di mana ada suatu perkara yang satu benar, yang satu salah begitu. Tentu kita mudah untuk mengatakan kita harus memilih yang benar begitu ya Pak Af. Contoh misalnya ada yang menggunakan dana BOS untuk makan-makan, biasanya mungkin dilakukan sebelumnya, tapi karena mungkin setelah masuk Pak Af mungkin tidak lakukan, itu kan antara benar dan salah, itu mudah kita untuk mengatakan tidak. Tetapi bagaimana kalau dilema etika Pak Af, misalnya ada sesuatu yang kepentingannya memang kedua-duanya benar begitu. Cara-cara Pak Af untuk mengidentifikasi bahwasanya ini harus dipilih daripada ini, sedangkan dia penting dua-duanya, bukan antara penting dengan salah, itu bagaimana Pak Af? Baik, ini bagaikan pepatah mengatakan Pak Zon ya, kedua-duanya benar. Kalau pepatah kita mengatakan dimakan mati ayah, dimakan mati induk, begitu Pak Zon ya. Betul. Jadi sangatlah susah kita mengambil keputusan, namun kita selaku pimpinan yang seperti yang saya katakan tadi itu mengidentifikasi dan kita jatuhkan pilihan kepada skala prioritas. Misalnya dulu Pak Zon pernah kejadian seorang guru kita saat mengajar tiba-tiba datang telepon dari rumah yang mengatakan bahwasanya anaknya jatuh. Nah, sementara yang di rumah itu baby sister yang tidak bisa mengendarai sepeda motor atau kendaraan lain. Betul. Nah, lalu kita kan sebagai seorang pimpinan kan harus berpikir secara realistis Pak ya. Karena kita sebagai pimpinan tak mungkin juga keluarga dari anggota kita, guru kita biarkan demikian, ini menyangkut nyawa. Jadi saya ambillah keputusan, memang mengajar itu juga tuntutan dan kewajiban daripada guru.
Nah, namun untuk mengajar saat itu saya berilah percayakan kepada piket yang berdinas saat itu dan menyilahkan ibu tersebut untuk pulang dan berhati-hati di jalan, jangan terburu-buru, kendalikan emosi, tetap fokus dalam mengendarai kendaraan agar sampai di rumah tidak terjadi masalah, menambah masalah yang lain. Itu, Pak. Ya, luar biasa Pak Af. Artinya Pak Af dalam mengambil keputusan itu selalu mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau ada dua hal yang bertolak belakang tadi, seperti cerita yang tadi itu, ada kepentingan yang mendesak, kepentingan keluarga, walaupun itu kepentingan keluarga, tetapi sifatnya mendesak, maka hati nurani sebagai pimpinan itu mengedepankan nilai kebajikannya yang ini dulu ya, begitu ya Pak Af ya? Benar Pak. Iya. Kemudian Pak Af, pada saat Pak Af menentukan kasus-kasus yang tadi, langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini bagaimana? Langkahnya misalnya tiba-tiba itu langsung serta-merta bisa langsung disampaikan keputusannya itu bagaimana? Baik Pak Zon. Kalau permasalahan yang tadi itu kan urgent Pak. Iya. Kalau yang sifatnya urgent itu yang harus serta-merta harus diambil tindakan yang sangat cepat dan akurat. Nah, di samping itu kita harus berkoordinasi dengan guru piket, dengan waka kurikulum, agar proses belajar mengajar tetap berlangsung. Dan kita juga meminta kepada waka humas harus memantau kegiatan si ibu itu dan keluarganya di rumah, sampai di mana dan bagaimana proses anak yang tadi dikatakan tertimpa musibah tadi Pak. Tetap koordinasi, mencari informasi, agar apa yang sudah kita putuskan itu benar-benar ada manfaatnya Pak, begitu Pak? Ya, pada saat Pak Af memutuskan sesuatu ya, taruh seperti ibu tadi dipersilakan untuk pulang begitu ya. Kemudian ada nggak tantangan-tantangan lain yang timbul setelah itu, baik dari rekanan sendiri atau dari hal-hal yang lain yang mungkin agak sedikit kontra dengan yang Pak Af lakukan, dan kemudian bagaimana Pak Af memberikan reaksinya? Benar Pak Zon. Biasanya memang setiap keputusan itu ada dan pro dan kontra. Namun itu tergantung juga kepada kualitas kekeluargaan di satuan pendidikan kita. Alhamdulillah Pak Zon, kekeluargaan di SMP Negeri 5 Tanjung Pinang itu luar biasa. Satu sakit semua Pak Zon, satu gembira semua. Betul. Karena ini merasakan suatu keluarga besar, maka sangat sedikit lah boleh dikatakan tidak ada sama sekali yang berkalimat miring terhadap hal ini Pak Zon, karena prinsipnya adalah saling rasa, saling merasakan apa yang diderita oleh kawan, walaupun itu terbetik di dalam hati, namun tidak ada tercetus dalam kalimat Pak Zon. Betul. Pak, mungkin itu kan yang tadi kita contohkan itu adalah tentang pengambil keputusan yang sifatnya kepada seorang individu ya. Tetapi bagaimana kalau misalnya ada suatu masalah anak misalnya yang memang membutuhkan sebuah keputusan yang diantara benar dengan benar juga, artinya kita ada sulit mungkin untuk memutuskan. Pak Af mempunyai tim khusus atau Pak Af secara spontan bisa memutuskan apa yang harus dilakukan untuk kebaikan sekolah, atau Pak Af mempunyai lingkaran kawan-kawan yang mensupport begitu? Baik, kalau terjadi pada kasus lain Pak Zon, kecuali pada kasus yang ini, pernah juga kejadian suatu permasalahan yang harus serta-merta melibatkan beberapa waka, termasuk waka kesiswaan dalam hal ini dan guru BK. Nah, kalaulah hal ini terjadi, itu harus diidentifikasi dan ditelaah permasalahannya, dan harus koordinasi Pak, koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Apakah benar ini permasalahannya udah sejauh sampai begini atau hanya tidak begitu Pak. Jadi ada tim khusus kita dalam bidang permasalahan, terutama dalam permasalahan siswa. Itu kita ada tim-timnya, yaitu diantaranya adalah waka kesiswaan, guru BK, dan wali kelas Pak. Nah, yang 3 tim ini sangatlah menjadi tim yang solid dalam memecahkan permasalahan jika terjadi di sekolah kami Pak. Begitu Pak. Iya, ini luar biasa Pak Af. Jadi sebagai pemimpin Bapak sudah melakukan beberapa tahapan, termasuk yang pertanyaan yang akan saya tanyakan ini juga sudah dijawab juga tadi barusan, misalnya faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam
pengambilan keputusan. Artinya Bapak katakan tadi ada koordinasi antara wakakiswaan, BK, dan mungkin orang tua dipanggil segala macam gitu. Sudah ada koordinasi satu sama lain. Benar, Pak. Terus yang Benar. terakhir Pak Af, ini selama Pak Af menjadi pemimpin begitu ya, pembelajaran apa yang Bapak Af petik dari pengalaman dalam pengelolaan pengambilan keputusan ini, yang apabila terjadi sebuah dilema etika? Baik, Pak. Terima kasih. Yang paling penting, Pak, yaitu membina komunikasi. Membina komunikasi terhadap wakil-wakil, terhadap seluruh warga sekolah, Pak. Karena dengan adanya komunikasi, maka kita akan bisa menyelesaikan sesuatu masalah dan kita akan dapat mendeteksi permasalahan sedini mungkin, Pak. Jadi jika kita ada berkomunikasi, nah dari situ kita akan menemukan jika memang ada sesuatu yang harus kita selesaikan, Pak. Jadilah komunikasi sebaik-baiknya sesama warga, terutama para wakil-wakil, Pak. Terima kasih. Iya, luar biasa Pak Af, bagaimana Pak Af melakukan leading atau berkolaborasi dengan rekan-rekan di dalam memutuskan sesuatu hal di sekolah. Saya sangat berterima kasih bisa mewawancarai Pak Af bagaimana pola pengambilan kebijakan yang Pak Af lakukan di sekolah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Zon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harmen, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Apa kabar Pak Zon? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Harmen. Pak Harmen, saya Zon Trisman, calon guru penggerak angkatan 7 di Kota Tanjung Pinang. Kami ditugaskan dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai 3 orang kepala sekolah. Sebelumnya Pak, bisa Bapak perkenalkan diri dulu? Baik, terima kasih Pak Zon Trisman atas kesempatan yang diberikan saya sebagai narasumber juga untuk melakukan wawancara sebagai salah satu syarat untuk calon guru penggerak. Baik, saya Pak Harmen Skom, Kepala SMA Negeri 28 Batam. Saya pikir cukup itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Harmen. Jadi salah satu dari tentunya Pak Harmen sebagai kepala sekolah tentu begitu banyak menghadapi beberapa kondisi di lapangan. Salah satunya adalah bagaimana mengambil keputusan begitu ya. Dan tentunya kita tahu bahwasanya keputusan itu kan ada yang bersifat dilema etika, ada yang bersifat lebih bujukan moral begitu ya. Kalau dilema etika misalnya kita memutuskan 2 perkara, kedua-duanya benar gitu. Tapi kalau yang satu lagi, kalau bujukan moral itu benar lawan salah begitu. Tentunya kita akan mudah untuk menolak begitu. Nah, yang saya tanyakan sama Pak Harmen, pernahkah Pak Harmen menemukan suatu kasus yang kedua-duanya benar begitu. Jadi Pak Harmen harus berhadapan dengan 2 keputusan yang harus dipilih. Pernah ya Pak Harmen? Seperti apa? Bisa diceritakan? Baik, terima kasih sebelumnya. Memang pertama, tentu saja saya ingin menyatakan bahwasannya saya sebagai kepala sekolah di sekolah baru yang memang baru didirikan, baru memasuki tahun kedua. Terkait dengan kasus-kasus bujuk rayu atau dilema yang tadi itu memang secara real saya belum temukan gitu ya. Tapi pada prinsipnya tentu saya sebagai pengambil kebijakan, sebagai kepala sekolah, sebagai manajer, sebagai leader di sekolah tentu dalam mengambil kebijakan tentu tetap berdasarkan pertama nanti kita kepada regulasi aturan-aturan yang berlaku. Itu saya berpijakannya di sana. Nah, tentu kita melihat kepada kasus-kasusnya dulu. Kalau tadi misalnya ada 2 kasus misalnya yang harus kita putuskan di mana dua-duanya benar. Pada prinsipnya kita sebagai pimpinan tentu harus sebagai dinamisator, harus adil, harus berdiri di tengah-tengah untuk memutuskan segala sesuatu, apalagi kasus itu misalnya tadi menyangkut kasus dua-duanya benar gitu ya. Nah, pada dasarnya bagaimana kita mengambil keputusan itu
lebih daripada kita melakukan tahapan-tahapan dan prosedur-prosedur yang secara tepat begitu ya. Artinya pertama dari segi prosedur tentu saya walaupun tidak pas sama ada dua kasus yang sama-sama benar, tapi ada juga kasus-kasus yang saya tangani, terutama memang ada kasus pada guru saya, tapi bukan pada dua orang guru gitu, satu gitu ya. Tapi pada dasarnya sebagai pimpinan saya berusaha untuk pertama tentu kita harus memanggil dua-duanya. Jadi kalau ada satu kasus yang melibatkan dua orang yang merasa benar dua-duanya atau dirasa benar dua-duanya atau memang benar dua-duanya dari segi perspektif siapapun juga, dari perspektif kedua orang tersebut maupun dari perspektif secara umum. Nah, pertama kita harus lakukan tentu harus memanggil dua-duanya. Kita harus bersikap adil, mengambil kalau istilah hukumnya kita harus melakukan penyelidikan dulu. Nah, tentu kita harus memanggil pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang terlibat. Misalnya kasus itu kita dapatkan dari narasumber tertentu, tentu kita harus lakukan dulu tahapan-tahapan prosedur. Intinya seperti itu. Jadi kita harus, namanya pimpinan harus arif dan bijaksana. Intinya di sana. Kalau kita sudah bertindak arif dan bijaksana dan patokan kita regulasi, aturan, saya pikir keputusan yang kita hasilkan akan memuaskan kedua belah pihak. Nah, balik ke yang tadi itu, tentu kalau saya memang melakukan hal seperti itu, melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait. Kalau misalnya kita dapatkan informasi terkait itu dari orang lain terlebih dahulu, bukan pihak pelaku, dan tentu kita harus panggil dulu pihak pelakunya dalam rangka, kalau bahasa polisinya, bahasa hukumnya, kita lakukan penyelidikan dulu, panggil pihak-pihak yang memberikan informasi. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan nanti kita panggil kemudian pihak-pihak yang terlibat, yang bermasalah. Nah, kalau sudah, ya kita lakukan penyidikan seperti itu ya, kita dalami kepada pihak. Nah, tentu kita kalau dalam konteks dua-duanya tadi benar, nah tentu kita kalau memang dua hal itu benar, tentu sulit juga kalau kita memutuskan. Tapi kalau kita sudah memanggil dua-duanya, kemudian kita dudukan permasalahannya dari segi perspektif dia dua-duanya, nah tentu kita sebagai pimpinan harus meletakkan dua-duanya itu pada rule atau aturan yang berlaku. Ini tentu kalau kita dalam konteks kepala sekolah, tentu dalam konteks lembaga sekolah kita, nah tentu kita harus meletakkan pada aturan-aturan sebagai tenaga pendidik, sebagai guru, baik itu dari regulasi yang berlaku dari pusat maupun sampai yang berlaku khusus di sekolah kita. Jadi intinya seperti itu, Pak Zon. Jadi kita panggil pihak-pihak yang terlibat, kemudian kita lanjutkan memverifikasi, memverifikasikan, kemudian minta kejelasan dari kedua belah pihak. Intinya seperti itu. Jadi kita tidak ada yang keberpihakan kita tidak ada. Sebagai kepala sekolah kita harus bertindak dalam hal apa saja, sebagai pimpinan, sebagai leader, sebagai orang tua, sebagai apapun di sana. Seperti itu. Baik, Pak Armen, dari penjelasan Pak Armen tadi, saya bisa menangkap bahwasanya di dalam pola pengambilan kebijakan yang Pak Armen sampaikan itu tetap mengandung nilai kebajikan. Jadi yang dipoinkan itu adalah nilai-nilai kebajikan, baik nilai kebajikan sebagai kepala sekolah, yaitu harus bertindak sebagai orang tua juga, bagaimana sebagai sahabat, bagaimana bisa tidak berpihak satu sama lain. Artinya nilai-nilai yang dikedepankan tadi adalah nilai-nilai kebajikan. Tapi saya bisa, mungkin Pak Armen bisa memberikan contoh sedikit mungkin di sekolahnya. Saya gambarkan contohnya, misalnya ada seorang guru yang Pak Armen tugaskan misalnya ikut pelatihan A, makanya ditetapkan misalnya hari Senin, dan dia sudah didaftarkan, sudah harus ikut, karena itu adalah menunjang tentang akreditasi sekolah dan segala macam. Tetapi pada hari yang sama, keluarganya di kampung itu ada yang meninggal, misalnya abangnya, kakaknya, segala macam. Itu kan dua dilema begitu ya, dilema etika. Itu artinya apakah Pak Armen mau misalnya tetap dia di sini untuk mengikuti program tadi itu atau pergi pulang. Artinya maksud saya, ada nggak
contoh yang mirip-mirip seperti itu, artinya itu D5 etika. Jadi sepertinya kedua-duanya benar, dia itu juga benar. Yang di sini juga kalau dia tidak mengikuti pelatihan di sini, artinya akreditasi mungkin yang akan kita kejar A, mungkin menjadi B, mungkin ada kurang syarat, dia tidak mengikuti sebagai apa seperti itu. Ya jelas, itulah perlunya pimpinan itu arif dan bijaksana. Kalau arif dan bijaksana itu artinya kita lebih mengedepankan soal kemanusiaannya. Arif dan bijaksana itu kan lebih kepada hal kemanusiaan. Kalau tegas kemudian itu lebih kepada regulasi. Nah kalau hal-hal dilema tadi ya seperti itu, kita harus memahami hal-hal yang paling esensial dan paling prioritas seperti itu ya. Pertama kalau ada kasus seperti tadi, kita lihat kalau misalnya orang tua meninggal seperti itu. Nah, kemudian ada tugas dari sekolah. Ada hal yang bisa dieliminir terhadap itu. Artinya, kalaupun guru itu kita beri izin pulang kampung, itu untuk urusan sekolah itu bisa digantikan oleh orang lain. Nah, kalau dia pergi orang tuanya kita larang, itu tidak akan bisa digantikan oleh orang lain. Dan itu sifatnya betul-betul sebuah nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bisa tergantikan. Dan kita sebagai kepala sekolah harus melihat itu. Kita tidak boleh memaksakan ego kita, segalanya sesuatunya harus berhubungan dengan sekolah. Karena apa? Karena ada hak yang bisa digantikan dengan guru lain, tenaga lain. Ya. Jadi kita nggak mungkin memaksakannya sekolah. Ada yang lebih esensi daripada menugaskan dia sebagai kepala. Artinya kita tidak boleh ego untuk bahwasannya dia harus sepenting apapun dia di hal urusan itu. Kalau ada hal yang lebih penting bagi dia secara pribadi, apalagi menyangkut orang tua seperti itu, maka tentu kita harus memberikan toleransi. Saya sudah di sekolah sudah saya sampaikan. Untuk hal-hal seperti itu saya no SG, artinya memberikan toleransi. Satu level dalam keluarga inti. Suami, istri, anak, orang tua itu tidak bisa tidak ada toleransi. Silakan. Kalau sudah menyangkut itu saya berikan toleransi waktu itu. Ya, karena itu memang keluarga inti dan kita buat aturannya di sekolah bahwasannya mereka untuk hal seperti itu kita berikan toleransi ya. Walaupun saya termasuk orang yang tertib ya seperti itu. Nah dulu saya memang tidak saya memberikan contoh. Saya sebagai kalau di sekolah itu selalu memberikan contoh. Iya. Contohnya saya bilang orang tua saya dulu masuk ICU. Orang tua laki-laki di Padang. Saya izin kepala sekolah cuma beri 3 izin. Saya cuma memang 3 hari aja saya balik lagi ke Batam. Kenapa? Karena kalau misalnya menunggu, mohon maaf, orang tua saya meninggal sampai kapan dia meninggal? Ya kan? Sampai sembuh, sampai kapan dia menyembuh? Makanya saya dari satu sisi kalau soal aturan saya tegas juga. Dan saya ikuti gitu. Kepala sekolah saya dulu bilang Bapak cuma 3 hari Pak diizin katanya karena PNS. Ya udah. Saya balik, orang tua walaupun di ICU waktu itu karena sudah kondisinya waktu itu bisa membaik, ya saya balik 3 hari itu setelah 3 hari. Karena kalau kita bicara realita, kalau kita mohon maaf nunggu sampai dia meninggal, kita nggak tahu kapan dia meninggal. Betul. Kalau nunggu sampai sehat berapa lama? Nah saya berikan contoh-contoh itu juga. Kita harus memberikan contoh sebelum kita melakukan kebijakan, peraturan, sehingga kita tidak punya beban. Benar-benar. Artinya yang Pak Men lakukan itu telah dialami diri sendiri sehingga untuk menyampaikan kepada orang lain lebih gampang. Kita tidak punya beban. Betul. Termasuk disiplin, aturan, mau datang ke sekolah, mau pulang, mau apa kita kalau membina guru rapat-rapat menyampaikan kita nggak punya beban. Kita memberi contoh. Jadi itu ya, termasuk yang hal dilema tadi ya. Iya, selama dalam mengambil keputusan misalnya kalau yang sekarang itu kalau ada dilema etika yang dihadapi di sekolah, kemudian Pak Armen harus memilih, ada nggak tantangan-tantangan yang dihadapi, baik itu mungkin dari kawan, mungkin dari lingkaran manajemen sekolah yang mungkin kurang setuju dengan keputusan yang Pak Armen ambil? Insya Allah itu tadi Pak Zon, selama itu kita sesuai aturan, regulasi, peraturan, kemudian kita memberikan contoh, selama ini sampai hari ini apa yang saya buat kebijakan nggak ada kontra dari teman-teman guru ya, karena mereka tahu bahwasannya apa yang saya putuskan, apa yang kita lakukan itu pasti berdasarkan regulasi, berdasarkan aturan,
berdasarkan kebijakan yang proporsional, yang sifatnya kemanusiaan, yang kita contohkan. Jadi hal-hal seperti itu tadi yang penting intinya kita leader itu, pimpinan itu memberikan contoh yang baik, ya apa yang kita sampaikan itu yang kita lakukan. Jadi siapapun di sekolah itu mereka nggak akan protes karena apa yang kita lakukan ya kita lakukan dulu. Ya, saya contohnya kemarin itu ada kasus guru honor waktu itu. Dia berbuat tidak senonoh, ya. Bullying lah, bukan bullying, pelecehan verbal, ya, pelecehan verbal dengan anak-anak. Dia guru agama. Ya, kalau itu sudah melanggar etika moral, sudah melanggar, nggak ada, saya langsung eksekusi, sudah selesai. Ya, karena kita punya bukti seperti yang saya sampaikan tadi, kasusnya dia guru agama, kemudian dia kegiatan agama buat guru, kemudian anak-anak diajak dengan bahasa verbal pelecehan seksual dengan verbal. Kita punya bukti chat segala macam, ya. Itu yang saya sampaikan tadi, kita coba dapat informasi, kita gali informasi dulu, kita panggil, kita lihatkan bukti, ya udah, saya potong cut, selesai. Apalagi dia waktu itu guru honor, ya itu contoh bagaimana kita membuat kebijakan itu ya sesuai dengan aturan, regulasi, kebijakan yang tidak berat sebelah, yang berlaku untuk semua orang, untuk hal-hal yang sama, tidak ada yang istimewakan, yang berlaku semua. Gitu. Itu aja sih. Ya, kembali ke contoh yang Pak Amen sampaikan barusan, itu adalah contoh yang sangat konkret tentunya ya. Dan kira-kira Pak Amen dalam membuat keputusan itu adakah melibatkan orang lain, misalnya melibatkan waka, kesiswaan atau BK segala macam untuk menangani kasus ini, atau mungkin Pak Armen memiliki jadwal khusus untuk penyelesaiannya, misalnya kalau kasusnya ringan mungkin bisa selesai 1 hari, ini kasusnya berat mungkin seminggu lah dianalisa. Apakah seperti itu atau mungkin ada formula-formula lain yang dilakukan? Kalau secara eksplisit struktural sejauh ini untuk penanganan kasus seperti itu memang saya di sekolah tidak dilembagakan, ya, tidak diapakan secara formal gitu ya. Kenapa? Karena untuk hal-hal seperti itu, seperti yang saya sampaikan tadi, kalaupun ada kasus-kasus seperti itu, kita berusaha melakukan penanganannya, penyelesaiannya secara bertahap seperti itu tadi, proseduralnya seperti itu, tahapan-tahapannya seperti yang saya sampaikan tadi, melakukan mengambil full paket, ya, pengumpulan bahan keterangan gitu ya. Nah seperti itu. Nah secara itu tidak, cuma tentu kita memerlukan kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat tadi, itu aja. Nah kalau secara struktural di sekolah tentu melibatkan waka-waka, ya. Saya mengabarkan waka-waka sebelum mengambil keputusan, kita ajak dulu diskusi, ini kasusnya guru ini seperti ini. Tentu saja kita dalam ada kasus, kalau ada guru yang berkasus seperti itu, tentu kasus itu tidak serta-merta sampai ke kepala sekolah, pasti melewati misalnya dari orang tua, pasti sampai ke guru, dari guru sampai ke waka dulu pasti. Karena kita di sekolah kan sudah membiasakan kalau ada kasus-kasus apapun harus bertahap gitu, berjenjang penyelesaiannya. Nah, sehingga mereka sesuai dengan tupoksinya lah, karena memang yang kawan-kawan pembantu kepala sekolah itu waka-waka, kaprodi segala macam, misalnya wali kelas itu, mereka kan punya tupoksi. Sehingga untuk menyelesaikan kasus-kasus yang seperti itu, sejauh ini saya nggak menganggap tidak perlulah untuk membentuk sebuah tim untuk menyelesaikan itu, tapi kita berdayakan waka-waka dan wali kelas sesuai dengan tupoksinya untuk menyelesaikan atau berdiskusi atau duduk bersama menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya seperti guru saya tadi itulah, ada kasus seperti itu, dari anak ke guru, dari guru ke wali kelas, dari wali kelas ke waka siswa. Waktu itu informasinya harus sampai ke saya ajak diskusi waka-wakanya, ya udah, tetap saja kita harus membuat keputusan itu walaupun kita punya hak, tapi agar kesannya keputusan itu kuat, kemudian kita ajak diskusi dulu waka-wakanya, bahwasannya keputusan kita ambil itu sudah melewati diskusi rembuk dengan waka-waka dan pihak-pihak terkait lah, kalau memang seperti itu. Nah, harus seperti itu, tidak boleh sendiri kalau sekolah secara formal gitu. Betul. Ini juga tadi pertanyaan ini juga sudah dijawab sebetulnya ini. Jadi artinya faktor-faktor yang mempermudah. Tadi
jawaban Pak Armen juga sudah masuk ke ranah ini juga, artinya ada kolaborasi tentunya antara dengan Waka, disampaikan dulu secara berjenjang, kemudian nanti ada keputusan final mungkin yang diambil secara mungkin secara musyawarah atau mungkin ada dari kepala sekolah lebih banyak begitu ya. Terus yang terakhir ini Pak Armen, pertanyaannya, selama menjadi kepala sekolah, pelajaran-pelajaran apa atau pengalaman apa yang Pak Armen petik yang berkaitan dengan kalau kita dihadapkan dengan keputusan yang ada sinyalemen di dilema etika ini? Ya tetap aja kadang-kadang kita merasa apa ya, karena memang sebagai manusia kadang-kadang seperti yang guru saya tadi lah, dia berbuat seperti itu, kita harus membuat sebuah keputusan final yang fatal. Tetap ada rasa-rasa kemanusiaan kita, kasihan, kemudian kita merasa tidak tegas, kemudian kita merasa terhadap seseorang, masa depan seseorang gitu ya. Tapi karena ini memang harus dilakukan sebuah keputusan, ya misalnya saya bilang tadi itu pelecehan seksual ya dengan verbal gitu ya. Nah itu kan sudah fatal dilakukan oleh seorang guru. Nah dia harus diberhentikan ya dengan tidak hormat. Nah itu tadi, kalau ada keputusan seperti itu dari satu sisi yang seperti yang saya sampaikan, aturan regulasinya jelas, tetapi dari satu sisi secara kemanusiaan ya tetap ada rasa seperti itu. Saya pun menyampaikan ke guru tersebut, kita panggil, kita buat surat pernyataannya, kita sampaikan bahwasannya apa yang kita putuskan itu, yang saya putuskan ini ya itu bukan masalah pribadi, tapi adalah masalah terkait dengan tugas. Nah itu aja, bahwasannya kita harus sampaikan juga supaya dia paham bahwasannya keputusan yang kita ambil ini tidak lepas daripada soal hubungan tugas saja, tidak masalah pribadi. Ya? Sebab apapun yang kita lakukan terhadap pegawai kita, apa pembinaan, hukuman, ya punishment itu, ya kan, itu ribut sekalipun, itu tidak lepas dari tugas dia di sekolah, tidak ada hubungan dengan masalah pribadi, ya kan, itu yang harus dipahamkan ke teman-teman, ya kan. Jadi secara pribadi kita tidak ada masalah, tapi secara kedinasan itu tugas kita kepala sekolah melakukan pembinaan, ya kan, terhadap semua guru, pegawai, sehingga mereka paham kalau ada hal-hal seperti itu, ya dia bisa menerima. Dan kita melakukan secara bertahap, ya. Saya di sekolah itu membuat buku rapor guru semua. Kita kayak anak sekolah kan, nah, mereka punya buku rapor. Jadi saya kalau ada dia bermasalah, saya panggil. Saya panggil, nih kasusnya, tanda tangani, apa tindak lanjutnya. Dan itu bertahap, ya kan, kita lihat dulu, masih ada informasi itu, kita lihat aja dulu. Kemudian apa, kalau memang perlu panggil, dipanggil. Jadi tidak semerta langsung dipanggil seperti itu. Nah, kalau berat, langsung kita panggil. Kita catat di buku rapor guru. Nah, kemudian dia tanda tangan seperti siswa lah, bermasalah, buat di buku catatan kasusnya, dia tanda tangani, tindak lanjutnya apa, ya, gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita melakukan dengan tahapan seperti itu, terdokumentasi, sehingga pembinaan ke depan sefatal apapun kita tidak punya beban, karena kita punya catatan, punya record, ya. Jadi itu intinya, kita harus melakukan. Karena selama ini kadang-kadang dulu itu kita, guru-guru kita bermasalah cuma dipanggil-panggil toh, tidak kita catat, tidak terdokumentasi, ya kita tidak punya bukti yang kuat. Betul. Artinya dengan dalam gaya kepemimpinan Pak Armen ini, belajar dari pengalaman seperti apa, lalu dilaksanakan A, B, C, D-nya, maka diambillah keputusan-keputusan seperti ini. Artinya seperti ada buku kasus begitu ya tentang guru segala macam. Ini kan sesuatu yang luar biasa juga begitu kan ya. Nah, jadi dan ini saya yakin mungkin tidak serta-merta juga dibuat dari dulu awal gitu. Tapi sesuai dengan pengalaman yang ada, pembelajaran yang ada di sekolah, akhirnya ada beberapa inovasi mungkin ya yang berkaitan dengan beberapa kasus, sehingga nanti kalau pengambilan keputusannya karena sudah ada record begitu ya, tentu kita lebih mudah untuk menyimpulkan. Begitulah kira-kira Pak Armen ya. Ya, pokoknya apapun tugas tupoksinya yang tidak sesuai, kalau dia misalnya kita sudah
soal kita mau ujian semester nih, ujian tanggal terakhir, soal terkumpul dengan sekian, kita rekor. Coba dia melanggar, kita catat aja bahwasannya dia terlambat. Coba ada itu jadi apa bagi dia ya kan, jadi warning semacam gitu kan, bahwasannya dia sudah semester kemarin menyerahkan soal terlambat dari yang apa. Karena kalau soal-soal seperti itu secara tim akan mengganggu kerja tim kan, dan itu sangat krusial gitu, dan itu perlu ditindaklanjuti dengan memanggil dia, mencatat di buku rapornya. Nah juga itu tadi bagi dia pun punya catatan sendiri, bisa dilihat-lihat, oh nih saya kemarin seperti itu, bukan hilang seperti itu aja gitu. Iya. Baik, terima kasih atas wawancara, atas waktu yang Pak Armen berikan kepada saya. Sehat selalu dan mohon maaf mengganggu waktunya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, terima kasih Mas. Semua sukses itu calon guru penggeraknya. Terima kasih.